Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Aresta Putri dengan NIM 72114191187 dari Rombel Akuntansi B 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen yang lebih utama yaitu pada bab 4 tentang pengguna dan pengembang sistem. Definisi sistem informasi. Sistem informasi dalam suatu pemahaman yang sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Biasanya, para pemakai tergabung dalam suatu entitas organisasi formal seperti departemen atau lembaga suatu instansi pemerintahan yang dapat dijabarkan menjadi direktorat bidang bagian sampai pada unit terkecil di bawahnya. Sistem informasi ini memuat berbagai informasi penting mengenai orang, tempat, dan segala sesuatu yang ada di dalam atau di lingkungan sekitar organisasi tersebut. Informasi sendiri mengandung suatu arti, yaitu data yang telah diolah ke dalam suatu bentuk yang lebih memiliki arti dan dapat digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Organisasi layanan informasi. Saat ini telah menggunakan istilah layanan informasi untuk menguraikan perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi, seperti menggunakan nama lain yang sudah sangat populer yaitu divisi SIM, departemen SIM, dan yang tertentu pada teknologi informasi. Sumber daya informasi sebelumnya telah dibahas tentang mengidentifikasikan sumber daya informasi yang terdiri dari peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Sebagian besar sumber daya tersebut umumnya berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari CEO atau Chief Information Officer. Spesialis informasi. Gambaran karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialis informasi meliputi analisis sistem, programmer, dan operator. Yang pertama, analisis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan beberapa masalah tersebut. Selanjutnya, webmaster. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Webmaster harus bekerja sama dengan spesialis jaringan untuk bisa memastikan bahwa jaringan komunikasi antar perusahaan dan pelanggan atau sekutu bisnisnya selalu terbuka. Situs ini sangat mengandalkan gambar dan webmaster biasanya memiliki keahlian dalam memanipulasi. Nah, tugas penting dari seorang webmaster adalah melacak orang-orang yang mengunjungi halaman web perusahaan tersebut. Selanjutnya ada programmer. Programmer merupakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analisis untuk membuat kode program komputer yang dapat mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Beberapa perusahaan menggabungkan fungsi analisis sistem dan programmer untuk menghasilkan suatu analisis programmer. Yang terakhir ada operator. Operator menjalankan peralatan komunikasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server yang biasanya berlokasi di fasilitas komputasi perusahaan. Operator ini akan memonitor konsol, mengganti kertas printer, mengelola perpustakaan data, dan disk penyimpanan data, serta beberapa tugas lain yang harus dilakukan. Struktur organisasi layanan informasi. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Pada tren ini, perusahaan telah menugaskan beberapa orang analisis sistem dan programmer untuk mengembangkan beberapa sistem baru, dan beberapa orang programmer dan beberapa orang analisis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada.
Unit-unit operasi, administrasi basis data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan maupun pemeliharaan. Struktur organisasi inovatif. Dalam hal ini dapat dicapai dengan memberikan wewenang pada unit IS korporat untuk mengambil beberapa keputusan yang berhubungan dengan infrastruktur IT, dan wewenang beberapa area bisnis untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan IT secara strategis di area mereka masing-masing. IT kini memainkan peranan yang lebih besar dari perusahaan daripada masa lalu. Nah, perubahan teknologi yang pesat menuntut agar struktur memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian informasi bagi pengguna sistem maupun pengembang, sekaligus memanfaatkan segala jenis sumber daya informasi yang telah tersedia dari vendor dan konsultan. Komputasi pengguna akhir. Pada akhir tahun 1970-an, kita dapat melihat berkembangnya minat dari pihak pengguna untuk mengembangkan aplikasi komputernya sendiri. Suatu pendekatan yang biasa disebut komputasi pengguna akhir atau End User Computing, ECU. Penggunaan akhir merupakan kata yang memiliki sinonim dengan pengguna. Pengguna menggunakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer yang bisa berdampak pada pendidikan komputer, antrian layanan informasi. Selanjutnya, pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan merupakan sumber daya informasi penting yang dapat memberikan suatu kontribusi yang nyata dalam pencapaian sasaran strategi dalam meraih keunggulan kompetitif. Hal ini terutama berlaku ketika pengguna dapat secara aktif ikut serta berpartisipasi dalam pengembangan sistem dan mempraktikkan komputasi pengguna akhir. Selanjutnya, murahnya peranti keras. Pengguna dapat memperoleh sendiri peranti keras tersebut dengan memesan di toko komputer setempat, bisa melalui telepon atau meminta sistem untuk dikirimkan menggunakan taksi. Selanjutnya, peranti lunak siap pakai. Peranti ini menawarkan dukungan yang ditingkatkan dan kemudahan pengguna serta memungkinkan perusahaan dan para pengguna individual dengan sedikit keahlian komputer mengimplementasikan suatu sistem berbasis komputer. Keuntungan dan risiko komputasi pengguna akhir. Keuntungannya yaitu EUC memberikan dua manfaat utama. Yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Untuk risikonya, yang pertama, sasaran sistem yang buruk. Yang kedua, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Yang ketiga, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. Keempat, hilangnya integritas data. Yang kelima, hilangnya keamanan. Dan yang terakhir, hilangnya kendali. Selanjutnya, kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karyawan di bidang layanan informasi. Pengembangan sistem informasi ini memerlukan keahlian dan pengetahuan yang khusus. Ahli informasi menerapkan keahlian dan pengetahuannya secara profesional dengan jam kerja penuh waktu. Pengguna menerapkan keahlian dan pengetahuannya dalam menangani sistem informasi hanya sampai pada tingkat tertentu. Pengetahuan pengembangan sistem. Jenis pengetahuan yang mungkin seseorang berkontribusi dalam pengembangan sistem termasuk diantaranya: 1. Pemahaman komputer adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer untuk menyelesaikan proses beberapa pengolahan data yang dibutuhkan. Yang kedua, pemahaman informasi. Terdiri dari pemahaman bagaimana menggunakan informasi pada setiap tahapan dalam proses menyelesaikan masalah, di mana informasi didapatkan, dan bagaimana informasi dipakai bersama-sama dengan yang lainnya. Yang ketiga, dasar-dasar bisnis adalah beberapa topik yang biasanya dimasukkan ke dalam kurikulum utama sarjana dan pascasarjana program bisnis. Yang keempat, teori sistem, yaitu menggambarkan bagaimana fenomena struktur sistem yang normatif. Yang kelima, proses pengembangan sistem, terdiri dari beberapa langkah yang harus dilalui dan membangun sistem informasi. Dan yang terakhir, pemodelan sistem, yaitu terdiri dari berbagai cara untuk mendokumentasikan sistem. Selanjutnya ada keahlian pengembangan sistem.
Keterampilan pengembangan meliputi komunikasi, kemampuan analitik, kreativitas, dan kepemimpinan. Keterampilan komunikasi yaitu melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu atau beberapa orang dengan menggunakan ucapan, tulisan, atau gambar grafik. Selanjutnya ada kemampuan analitik, adalah suatu kemampuan dalam memahami dan mempelajari situasi untuk menemukan formula yang sesuai dalam merespons atau membuat solusi permasalahan. Selanjutnya kreativitas, merupakan pengembangan dari seluruh atau sebagian ide dan solusi baru. Dan yang terakhir, kepemimpinan, merupakan suatu kemampuan mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugas. Mengelola pengetahuan yang ditujukan oleh sumber daya informasi perusahaan otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor itu sendiri dapat dilacak kembali hingga awal tahun 1960-an, ketika IBM memperkenalkan istilah pengolahan kata untuk menyatakan suatu bahwa kebanyakan aktivitas kantor dipusatkan dengan pengolahan kata-kata otomatisasi kantor atau Office Automation atau OA, meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Salah satu keunggulan dari OA adalah adanya fakta bahwa ia memberikan suatu sambungan komunikasi bagi beberapa orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling komunikasi satu sama lain. Pergeseran dan pemecahan masalah administratif ke manajerial. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan komputer di kalangan manajerial dan profesional, mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Kantor maya, kemampuan OA untuk menghubungkan orang secara elektronik membuka pintu-pintu baru dalam kegiatan sebagaimana pekerjaan kantor dilaksanakan. OA bahkan membuat pekerjaan kantor tidak harus diselesaikan di kantor sebagai gantinya. Pekerjaan seperti itu dapat dilakukan dimanapun karyawan tersebut berada atau kantor maya. Konsep ini dimulai dengan telecommuting, lalu disempurnakan untuk menciptakan fasilitas kantor yang biasa disebut hoteling. Keuntungan kantor maya itu sendiri yaitu biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan kontribusi sosial. Nah, di sini ada kerugian kantor maya. Yang pertama, moral yang rendah, dan yang terakhir, kekhawatiran akan risiko keamanan. Organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu pada para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan beberapa perusahaan di sebuah organisasi maya. Organisasi maya memiliki dampak sosial. Dampak organisasi maya bisa timbul pada masyarakat, khususnya industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya, dan organisasi kantor maya adalah industri yang dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Yang pertama, unsur manusia terus menjadi salah satu bahan paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Kedua kelompok tersebut membentuk tim pengembangan. Selanjutnya, pengembangan sistem awalnya dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi. Namun, lama-kelamaan pengguna telah memainkan peranan yang semakin penting. Sampai pada suatu titik ekstrem, pengguna dapat melakukan seluruh pekerjaan pengembangan. Yang ketiga, tidak hanya pekerjaan pengembangan saja yang berubah, tapi keadaan di mana pekerjaan dilaksanakan juga ikut mengalami perubahan. Organisasi tidak lagi berbentuk fisik, dan yang mengharuskan pekerjaan dan pekerja berada pada satu lokasi fisik. Jaringan komunikasi elektronik memungkinkan perusahaan mencapai suatu organisasi maya di mana pekerjaan dapat dilakukan di mana saja, bahkan hampir semua tempat. Menempatkan pengguna sistem spesialis informasi pada perspektif, yaitu
Pengetahuan spesialis informasi dan perusahaan adalah suatu sumber daya yang paling berharga dan hendaknya dipelihara. Beberapa program manajemen pengetahuan atau knowledge management formal seringkali terdiri dari beberapa sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan memilah-milah pengetahuan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.